Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba menganalisa analisa teknikal ke berbagai macam koin juga. Jadi ada Bitcoin, ada Solana, ada Cardano, Binance, Theta di rupiah maupun di di TradingView gitu ya, pakai dolar. Oke, kita mulai dulu dari crypto market review dulu. Secara singkat kita lihat the global crypto market cap ini sekitar 2,01 triliun. Jadi kalau dibandingkan dengan kemarin bisa dibilang masih sama lah, masih relatif sideways karena Bitcoinnya juga sideways. Makanya kita cover dulu nih, just in case kalau misalnya Bitcoin koreksi dalam gitu ya. Jadi kalian udah tahu nih kira-kira di level mana kita bisa buy beberapa altcoin atau beberapa coin yang favorit kalian gitu ya. Kalian bisa request di bawah juga koin-koin apa aja yang mau saya bahas gitu ya. Karena kan agak susah juga nih, saya juga nggak tahu nih koin-koin favorit kalian apa gitu ya. Jadi nanti kalau komen request nanti mungkin kita bisa cover juga seperti itu ya. Nah, kita mulai dari kita lihat Bitcoin relative sideways, Ethereum sideways. Apakah ada yang rata-rata sih dari top 10 ini sideways ya, kecuali Solana dan Polkadot ini cukup berjalan, tapi relatif kita lihat naiknya sedikit, turunnya juga sedikit seperti itu ya. Kalau kita lihat dari 24 hour volume, untuk percentage-nya audio ini naik sekitar 96% atau mungkin tadi sempat 100% sebenarnya. Ada AVAX atau Avalanche, Terra Luna, aksi juga $80. Kita udah bilang dari bulan Juli, awal bulan Juli kayaknya aksi Infinity ini bisa ke $80. Terjadi juga satu bulan kemudian gitu ya, di $80. Jadi terus ya banyak lah, kita lihat sushi juga naik dan lain-lain. Kita langsung masuk aja ke Crypto Fear and Greed Index dulu sebelum kita masuk ke dalam analisa teknikalnya juga. Nah, untuk Fear and Greed Index relatif sama dari kemarin karena Bitcoinnya juga sideways juga sih. Jadi orang-orang belum bingung juga nih apa yang akan terjadi di dalam market. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam Bitcoin. Kenapa saya bilang Bitcoin sideways? Karena seperti ini nih, kita bisa lihat kemarin kita sempat omongin juga. Nah, kita lihat ini, kemarin kita sempat omongin juga bahwa Bitcoin ini ada relatif support di sekitar level 45.000. Dari mana? Dari Fibonacci yang kita sudah buat juga. Jadi trend base Fibonacci gitu ya. Dan kalau dari sini kita ambil, tarik dari swingnya gitu ya. Dan kita dapat di level sekitar di 0,618 atau golden ratio di sekitar 45.500. Mungkin kalian agak susah kelihatan kenapa, karena ini di time frame daily gitu ya. Dan kita kalau misalnya mau zoom ke pattern-patternnya gitu ya, ke pattern-pattern lebih detail, mungkin ke 4 jam, ke 1 jam itu akan lebih banyak pattern yang terlihat. Nah, kita lihat di sini. Dia sudah berkali-kali turun gitu ya, jadi 2 kali turun tapi nggak berhasil break dari support ini. Jadi istilah support yang di 0,618 ini kuat sekali nih, 45.500, karena beberapa kali dia menjadi supportnya, benar-benar support nih. Padahal kalau misalnya kita lihat nanti nih, ada beberapa pattern yang menunjukkan pattern bearish di dalam, bukan bearish Bitcoin turun ke bawah lagi, kita crash dan lain-lain. Short term bearish, namanya koreksi juga. Kita kan kalau naik pasti ada koreksi gitu ya. Dan ini yang pertama, kayak saya bisa kasih lihat ini dari ada kayak pattern double top gitu ya. Kita lihat ada M. Nah, ini di kapan nih? 12 Agustus. Jadi udah lama juga sebenarnya ya. Tapi yang kita lihat ini sebenarnya pattern ini nggak kena. Jadi kita lihat kalau misalnya kita pakai double top seperti ini kan, kita ukur kira-kira dia kemana price targetnya, dan ini dia turunnya itu harusnya ke level yang bawah ini nih, ke level sekitar 42.000 di level 0,382 punya support gitu ya. Dan tapi ternyata dia nggak nyampe. Jadi dia tertahan gitu di level yang ininya 0,5-nya di 44.000 gitu. Jadi ini udah fail, patternnya kayak nggak berhasil lah. Jadi nggak sesuai target. Lalu berikutnya nih ada pattern juga di sini. Mungkin kalian kurang jelas, tapi ini kalau di zoom ke satu jam ini lebih kelihatan lagi, yaitu ada pattern head and shoulder. Tapi kita nggak usah zoom lah ya. Jadi ini kalian bisa lihat sendiri. Aduh, ini ke zoom jadinya. Nah, ini ada left shoulder, ada head, ada right shoulder. Mungkin coba deh kita zoom dulu deh bentar ya. Biar bisa lebih jelas. Nah, kayak gini nih. Ada right shoulder, head, ada right shoulder juga seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat ini juga dengan targetnya, sebenarnya ini harusnya dia lebih ke bawah lagi. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita dari headnya kita ukur ke bawah, pada saat dia breakdown harusnya ini juga ke level ini, ke previous dia punya neckline di sekitar level 44.000, tapi nggak terjadi juga, dia tertahan di level support yang sekarang, yaitu di sekitar level 45.000. Dan ini juga menjadi supportnya lagi, karena di sini kalau kita lihat juga ada double top yang kedua. Ini mungkin kita remove karena saya mau kasih lihat ke kalian juga nih head and shoulder. Nah, kita lihat di sini ada double top. Top pertama di sini, top kedua di sini. Makanya banyak orang bilang, wah ini kita bisa bearish, bisa koreksi juga. Karena ini kan benar-benar double top. Dan double top ini biasanya pattern yang untuk reversal kita continuous ke bawah dulu gitu ya. Bukan artinya kita ke bawah turun, tapi kita ke bawah secara short term dulu, koreksi lah. Normal. Nah,
Jadi kalau kita menurut pattern double top dari neckline-nya, kita bisa ambil di sini gitu ya, ke bawahnya pada saat dia breakdown. Nah, kalau misalnya di sini harusnya turun ke level sini, ke sekitar level 43.200. Ini saya kasih tanda dulu. Nah, di sini pokoknya 40 berapa sih tadi? 43.200 lah, pokoknya kisaran itu. Dan ini pun belum terjadi, kita nggak tahu sih bisa terjadi atau enggak, tapi ini belum terjadi karena dia tertahan juga di level 45.000 yang kita sudah bilang lagi. Dan ini dia mau naik, tapi kebentur juga ke dalam resistennya juga gitu ya. Jadi benar-benar Bitcoin ini kayak relatif sideways, nggak tahu dia mau naik lagi atau mau turun, jadi relatif di sini aja terus gitu. Dan kalau kita maju ke dalam time frame 1 hari, nah di sini nih, kita bisa lihat bahwa di level bawah sini sebenarnya ini ada EMA 20-nya yang tadi kita udah buat nih, target buat dia double bottom ke EMA 20. Jadi sebenarnya kalau menurut saya dia turun ke bawah pun ke level 43.400 ini masih oke lah dengan tadi yang garis kita buat, karena ini persis di kisaran harga exponential moving average-nya 20 di time frame daily-nya gitu ya. Jadi mungkin ini bisa terjadi. Kenapa? Karena memang kalau misalnya kita lihat dari indikator sendiri ya, kita lihat dari RSI-nya, bisa dibilang kayak Bitcoin ini membentuk pattern bearish divergence. Artinya apa? Artinya kita akan mengalami short term pullback. Kita bisa lihat dari RSI-nya sendiri, di mana di yang ini kita lihat kita naik, bikin higher high terus. Jadi naik. Kita bisa lihat dari sini dari harganya. Tapi kalau di RSI-nya ini kita turun. Lihat Kak. Kita malah turun. Harusnya kan kita bentuknya naik seperti harga price-nya. Jadi ini adalah satu indikasi di mana kita akan mengalami bearish divergence. Makanya banyak orang bilang, wah ini kita bakal turun dulu, koreksi, dan lain-lain seperti itu. Tapi, Bitcoin bisa aja naik gitu ya. Kalau misalnya dia tes ke 48.500, artinya mungkin kita sudah kembali bullish. Tapi kalau saya sekarang mungkin masih lebih condong ke daerah prepare for correction dulu. Siap-siap untuk koreksi lah, seperti itu. Nah, kita masuk dulu ke dalam koin yang lumayan trending. Karena apa? Karena memang dia baru aja break all time high-nya dia, yaitu Solana. Kita sedikit review Solana. Kalau Solana sendiri, dia break, kita bisa lihat di sini. Jadi kalian harus identify cara belajarnya tuh. Kalau analisa teknikal sih menurut saya kita bisa lihat ada yang namanya accumulation fase akumulasi juga. Dan kita bisa lihat ini di garis warna hijau ini, ya di kotak warna hijau. Sebenarnya ini kayak di bawah sini nih tempatnya untuk mengakumulasi Solana gitu ya. Dan pada saat dia break dari di bawah sini di garis kotak warna hijau, pokoknya di bawah 42 dolar gitu ya, dia break out ke atas. Dan inilah hasilnya gitu ya. Walaupun Bitcoin bisa dibilang belum break all time high-nya untuk Bitcoin, tapi Solana dan beberapa coin kayak Terra Luna, pokoknya ada beberapa yang cukup big caps juga gitu ya. Ini sudah break all time high dan Solana ini sudah sampai ke level 74 dolar. Tapi menurut saya dengan seperti ini, dia naik 3 hari nih. Dalam 3 hari naik sekitar 69%, 70% gitu ya. Mungkin akan mengalami pullback. Dan Solana ini project bagus. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Solana lagi, saya bilang untuk akumulasi ya tunggu aja di sini nih. Siapa tahu dia retest ke dalam previous all time high-nya, dia kembali ke bawah. Kalian di 60 dolar bisa untuk akumulasi Solana dengan target mungkin di sekitar 109 dolar, 110 dolar untuk Solana dalam waktu sampai akhir tahun masih cukup juga. Jadi masih oke lah untuk profitnya juga untuk Solana. Lalu kita masuk ke ADA USDT. Ini cukup panjang, soalnya banyak coin juga yang kita akan bahas. Kalau untuk Cardano, dia ada pattern bullish. Yang pertama saya bisa lihat ini ada potensi dia membentuk bullish pennant ya namanya. Jadi dia naik, turun, terbentuk resisten gitu ya, lalu naik lagi ke atas. Tapi saya lihat kalau misalnya Bitcoin koreksi dan Cardano ini juga naik cukup signifikan ya, mungkin dia akan mengalami koreksi lanjutan dulu, menjemput orang-orang dulu yang misalnya mau beli di sini atau mau beli di sini sebelum dia akhirnya naik. Dan karena kita bisa lihat secara time frame-nya juga, dia tuh kayak bikin ada potensi membentuk cup and handle juga. Jadi di sini kayak cup-nya. Nah, kalau misalnya ada koreksi gitu ya, koreksi berarti dia turun. Biasanya sih kalau bentuk cup and handle itu turun sampai ke golden ratio, yaitu apa? 0,618. Dan ini kita pakai logarithmic chart juga. Jadi kita pakai Fibonacci logarithmic dan di sini sekitar ya di 1,7 dolar. Memang cukup, bisa dibilang cukup koreksinya cukup dalam juga untuk Cardano ya, sekitar 16%, tapi mungkin masih bisa terjadi untuk Cardano ke 1,7 juga kalau menurut saya. Tapi ya belum tentu lah, kita harus lihat keadaan market sendiri. Tapi kalau misalnya kalian mau akumulasi, masih tetap bullish untuk Cardano ya. Smart contract ini mungkin 3 dolar nyampe, tapi mungkin kita akan mengalami short term pullback dulu. Nggak tahu bisa ke sini atau enggak gitu ya. Tapi kalian taruh aja kalau misalnya ke sini murah sekali gitu ya untuk beli Cardano 1,7 dolar. Atau mungkin di level mana ya? Mungkin kita bisa kasih price labelnya juga. Atau nggak di sini.
1,87. Kalau misalnya menurut kalian, wah ini terlalu dalam sih, kayaknya nggak bisa. Ya di sini juga mungkin bisa terjadi di 1,87, dan terakhir itu di 2 dolar gitu ya. Taruh di 2 dolar itu mungkin kemungkinan besar 90% akan kena juga sih kalau menurut saya untuk Cardano ya. Dalam beberapa hari, bukan kayak besok tiba-tiba dia turun ke bawah ya. Kita nggak ada tahu gitu ya. Mungkin kita tunggu beberapa hari dulu. Nah itu untuk Cardano. Tadi ada yang bilang kalau nggak salah Binance. Jadi kita coba lihat Binance juga. Binance, karena bukan cuma Bitcoin juga ya. Sebenarnya kita bisa lihat kayak tadi Cardano indikatornya apa Binance juga nih. Nah, kita lihat RSI-nya. Jadi bukan cuma di Bitcoin, tapi rata-rata RSI-nya atau salah satu indikator ini udah naik gitu ya. Udah di atas price-nya, udah overbought. Jadi istilahnya mereka tuh biasanya harus balik lagi mengalami bukan koreksi ya, kayak tes dulu ke bawah lagi untuk akumulasi sebelum dia naik lagi ke atas seperti itu. Jadi kita lihat nih, kalau dia naik ke atas pasti ada turunan dulu seperti itu ya. Jadi bukan cuma Cardano, kalau Cardano lebih atas lagi. Binance soalnya belum ada push atau pump yang cukup kuat juga sebenarnya. Nah, untuk Binance ini persis di resistennya, yaitu di sekitar 422 gitu ya. Jadi kalau misalnya dia breakout dari sini nih, ini saya bilang juga yang tadi tentang accumulation phase di Solana. Binance ini juga sama nih. Kalian bisa lihat di sini. Jelas-jelas dia kayak kalau misalnya di bawah sini, jadi di bawah 42 atau 0,5 Fibonacci, jadi di bawah sini, itu akan menjadi fase akumulasinya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia break dari level 422, ini kemungkinan besar dia akan kembali cepat naiknya gitu ya. Ini untuk Binance, itu pendapat saya. Nah, berarti kalau misalnya kalian mau akumulasi, let's say dia ke-reject di atas sini, karena dia masih belum tahu nih, apakah dia confirm untuk breakout ke atas atau enggak dia turun lagi. Kalau misalnya kalian mau interested untuk beli Binance dengan target kita sebelumnya, ini di sini di level 1,414, persis juga dengan level Fibonacci-nya dia di 376,62 dolar lah untuk Binance. Oke, itu untuk Binance. Kita masuk juga ke Theta USDT. Theta USDT hampir sama juga, dia baru breakout dan accumulation zone-nya bisa kita lihat juga di bawah sini nih. Di bawah 0,618. Ini kuat sekali nih. Dia punya support. Kalau misalnya dia break dari ini, kalau saya lihat sih dia mungkin akan bermain di sini dulu sebelum dia break ke atas. Pada saat dia break ke atas, dia juga akan naiknya cepet gitu ya. Ini untuk Theta. Ya berarti kalau kalian mau beli Theta ya itu di sini nih, 7,2 dolar ini mungkin levelnya cukup oke untuk kalian beli, karena di sini ada resistennya juga gitu ya. Dan ini mungkin kita lihat penurunannya berapa, sebenarnya nggak gitu signifikan sih, sekitar 8% untuk Theta. Lalu Matic USDT. Jadi kita bahas berbagai macam koin aja kali ya. Nah untuk Matic sendiri, Matic sebenarnya cukup positif sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya dia bisa bertahan di support ini, mungkin dia malah bisa naik karena Matic cukup kuat gitu ya. Tapi kalau kalian menunggu Matic koreksi, mungkin di level sini nih, 1,23 dolar. Jadi kalau misalnya Matic koreksi ya kalian mau nambah Matic ya tunggu dia koreksi ya di sini 1,24, 1,23 untuk Matic sendiri. Oke. Untuk Matic. Sama terakhir kita bahas Polkadot USDT. Jadi DOT ini juga benar-benar baru gerak juga sih. Nah, ini DOT persis juga nih accumulation zone-nya. Dan DOT ini kan sebenarnya kan cukup kripto yang berfundamental bagus, tapi pergerakannya sedikit lambat kalau kita bandingin Cardano, Ethereum udah naik, DOT ini baru-baru naik. Makanya kita lihat ada significant rise juga atau ada kenaikan di beberapa hari lah belakangan ini untuk Polkadot sendiri. Jadi dia mau mengejar juga nih ketinggalan dia. Dan ini untuk DOT sendiri, kalian kalau mau akumulasi untuk DOT ya di ini 21 dolar, 19 dolar, ini worth it banget. DOT investasi juga oke, karena dia punya all time high di 49 dolar gitu ya. Dan optimis sih saya untuk DOT, salah satu project favorit kripto saya, Polkadot atau DOT ya. Dengan target yang kita nggak tahu berapa, tapi yang yakin bisa break dari 50 dolar ini. Mungkin 100 dolar, mungkin nyampe 75 dolar, nggak ada yang tahu juga. Tapi nanti kita coba analisa juga lah untuk DOT sendiri. Nah, itu untuk yang di mana namanya di TradingView. Kita coba masuk ke dalam yang di chart ini IDR gitu ya. Kalau kalian pakai Indodax atau pakai peluang, mungkin ini chart yang kalian lihat. Nah sama juga untuk yang untuk Cardano aja kita lihat dia ada pattern seperti ini, kayak ada cup and handle gitu ya. Dan sekarang mau bentuk handle-nya. Dan kalau misalnya terjadi, biasanya ini saya lihat di sini nih handle-nya turun ya. Berarti sekitar 28.200 sama 25.000. Ya lebih bagus sih 25.000. Tapi kalau kalian takut nggak dapat 28.000 mungkin akan terjadi untuk Polkadot, untuk Cardano.
ya. Dengan target di hold aja sampai smart contract. Even kalau smart contract yang muncul pun itu masih bagus sekali gitu ya untuk Cardano prospeknya. Binance sama juga di level ini, di sekitar level bisa dibilang 5,6 juta, 5,7 juta. Kalau misalnya kalian mau akumulasi Binance, let's say dia bisa dibilang kayak retest lagi di supportnya sini. Karena kita lihat di sini ada kayak resistennya juga. Ini sempat ada support sedikit walaupun nggak kuat gitu ya. Jadi mungkin di sini dia akan sedikit bertahan, ada base-nya sebelum dia bisa breakout ke atas. Matic, nah ini Matic potensinya juga cukup oke. Ini saya bilang Matic ini cukup kuat kalau dari chart sendiri karena dia ada potensi bisa breakout dari ascending triangle ini dan naik ke 25.000 gitu ya. Ini untuk Matic. Kalau misalnya kalian mau lihat Matic tunggu koreksi ya di 19.000 sih. Kalau menurut saya ini biar nggak terlalu FOMO lah istilahnya. Jadi cukup aman juga. Dan Theta terakhir, Theta sendiri di sini. Kalau misalnya kalian mau lihat retestmentnya, dia juga mau retest di dalam Fibonacci-nya ya 116.000. Tapi kayaknya sih mungkin akan mengalami pullback sesaat. Dan kalau misalnya kalian mau lihat beli mana di Theta, Theta ini koin NFT ya, mungkin di bawah sini di 103.000. Jadi di hold aja. Kalau kalian buat investasi sih menurut saya nggak usah dijual terus nggak usah time the market lah, di min aja, di hold. Nanti pasti dia udah keluar dari accumulation zone-nya. Contohnya di sini keluar dari accumulation zone-nya, dia kayak Solana naiknya cepet gitu ya, jadi langsung terbang kayak pakai roket lah gitu ya. Itu intinya sih, nggak usah time the market dan akumulasi aja dollar cost averaging. Itu aja video untuk hari ini. Kita review beberapa coin, banyak sekali ya. Kalian bisa request coin di bawah juga, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, share video ini juga, and see you in the next video. Thank you for watching. Bye bye.